Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel Wong Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita berada di kolamnya masjid bosku. Kebetulan ini ada yang kemarin tuh bertanya tentang macam-macam kolam, yaitu kolam terpal, kolam beton, dan juga kolam tanah. Di antara itu perkembangannya itu yang lebih bagus yang mana? Ini akan saya jelaskan sebatas pengetahuan saya, sebatas kemampuan saya, plus minusnya. Jadi semua itu juga ada positifnya, juga ada kekurangannya. Maksudnya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau untuk lebih cepat besarnya itu yang jelas tetap kolam tanah bosku, kolam alami. Jadi kalau kolam alami itu ikan itu kan lebih beradaptasi dengan lingkungan. Maksudnya itu nanti di saat air itu musim dingin atau di saat musim panas, air itu akan tetap stabil. Soalnya itu kolamnya itu kolam alami, jadi sudah tidak perlu ngatur seperti kolam-kolam kalau kolam beton atau kolam terpal seperti ini. Kalau kolam beton atau kolam terpal seperti ini biasanya tuh di waktu atau di bulan-bulan tertentu tuh di saat hawa panas, terus kondisi juga dingin, itu berimbas kepada ikannya. Tapi kalau di kolam alami itu biasanya tuh enggak terlalu ngefek bosku. Jadi sudah ikan tuh sudah beradaptasi dengan lingkungan. Soalnya kondisi alami. Cuman kalau di kolam tanah itu rata-rata itu kan tidak semuanya itu bisa dibuat kolam tanah lah bosku. Jadi untuk tempat-tempat tertentu kemungkinan tuh yang untuk daerah sumbernya atau mata airnya itu dangkal. Kalau untuk kolam yang mata air dalam seperti daerah saya ini ya sulit kalau dibuat kolam alami. Kalau dibuat kolam alami itu biasanya di saat musim penghujan. Kalau musim kemarau sudah air itu tidak bisa tahan lagi. Makanya kalau kolam alami itu rata-rata berada di daerah yang sumbernya itu dangkal, daerah rawa. Kalau di daerah seperti saya itu rata-rata tidak ada yang kolam alami, semua pakai kalau tidak terpal ya kolam beton. Ini di masjid ini lagi kasih makan ikan yang ukurannya kecil-kecil bos. Sing mangan pindo perang kolam. Iki mangan pindo. Sing gede-gede direm. Mulai merumpus. Iki ya enak iki gimana? Tapi lek kolam malam ini tahu anak gak ya penyakit kayak gini gitu kira-kira? Tahu. Kok lek kolam malam ini ngerokok ya? Aku yang hindari kulit rokok karena aneh jelas terjaga tapi ya polusi. Cara kayak penyakit lumpus, penyakit anu jarang ya? Lumpus kan mergo pakan. Tapi rata-rata aku ya biasanya. Terus ada yang bilang kalau kolam dari alami atau kolam tanah itu nanti ikannya bau tanah, itu ya tidak masalah bu, cuman rumor. Ya tetap ada memang seperti itu, tapi kan masalah itu sudah tetap diatasi dengan bakulnya juga restorannya. Kita cuman budidaya, tugas kita cuman membudidayakan ikan gurame. Nanti masalah yang hal-hal semacam itu kita tidak usah berpikir sampai sejauh itu. Kalau berpikir sampai sejauh itu nanti kita tidak akan jadi membudidayakan ikan gurame kalau yang sudah punya kolam alami. Cuman kalau kolam alami itu bosku nanti untuk sanitasinya itu yang jelas maksudnya tuh untuk membersihkannya itu perlu alat lain seperti diesel. Soalnya kalau kolam alami itu biasanya bosku itu tetap ditambah air, cuman ya airnya itu enggak begitu full, paling nambahnya cuman biar ikan itu kalau ditambah air seperti itu bosku ya, biar itu kolam alami ataupun kolam yang
beton seperti ini itu kan nambah oksigen. Nanti oksigen baru ada yang masuk, nanti ikannya itu makannya lebih enak bosku. Tapi cuman kalau umpamanya kok yang alami itu sudah tidak pernah ditambah air ya tidak apa-apa, cuman biasanya tuh agak rewel dimakannya. Kalaupun tidak rewel ya berarti ya lebih beruntung lagi. Biasanya tuh kalau sanitasinya atau membersihkan kotoran ikannya itu rata-rata kan di bawah bosku kalau kolam alami. Jadi kita perlu sedot dengan diesel. Modelnya itu kalau biasanya kalau disedot diesel itu nanti air bawah itu atau air kotoran bawah itu ngikut, terus air yang dari mata sumber itu keluar. Jadi airnya selalu steril, selalu bersih. Itu termasuk keunggulan dari kolam alami. Cuman ya 2 kali kerja, double kalau untuk membersihkan bagian bawahnya. Beda dengan kolam beton yang dibuat kolam beton atau kolam terpal yang dibuat seperti ini di kolam atas. Itu nanti paling ya langsung saja kita buka buangannya itu sudah bersih bosku. Jadi kita tidak perlu nyedot pakai diesel, lebih mudah sanitasinya untuk kolam beton dan kolam terpal yang di model seperti ini. Tapi kalau kolam beton yang di model bawah semi alami seperti yang sering saya buat video di daerah Bontoro itu kan rata-rata kolamnya kolam semi alami. Jadi bawah itu tanah, cuman kan dalam semuanya. Jadi kolam bawah semua, biar beton itu kolamnya kolam bawah tidak kolam atas. Ya, tetap kerjanya itu nanti seperti kolam yang tidak semi alami, tetap nyedot. Nanti airnya itu keluar sudah berganti air lagi, dan itu akan membuat ikan tuh lebih sehat kalau di sistem seperti itu. Jadi semua itu tetap ada plus minusnya. Yang penting itu kita tetap budidayakan gurame bosku. Biar kolam alami nanti kalau tidak standar semuanya ya tetap kalah dengan yang kolam beton. Jadi intinya tuh standar semuanya kita terapkan, baru nanti hasilnya itu yang lebih besar, yang mana itu bisa jadi acuan. Biar kolam alami kalau tidak distandarkan ya nanti lama-lama nanti juga hasilnya kurang bagus, tetap kalah dengan yang kolam beton atau kolam terpal. Dan untuk kekurangannya kalau kolam yang model beton atau kolam terpal itu kita mainnya itu tetap di air tuh harus benar-benar bosku dijaga. Apalagi kalau bulan-bulan seperti ini, biasanya itu bulan peralihan antara musim penghujan ke musim kemarau. Kalau musim kemarau ke penghujan tuh tidak begitu ngefek, tapi kalau musim penghujan ke musim kemarau itu sering ikan tuh terjadi masalah bosku. Ini seperti ini saja di kolam beton ini ikannya sudah ada yang mati-mati lah, itu ada ikan yang mati. Soalnya memang hawanya itu terkadang panas, terkadang dingin. Ikan itu tidak begitu beradaptasi, tidak bisa beradaptasi, beda dengan ikan yang ada di kolam alami. Cuman kalau di kolam alami itu biasanya itu kelemahannya penyakitnya itu ngeropok. Ngeropok itu siripnya itu gripis-gripis gitu bos. Siripnya luka, sirip sama ekornya itu biasanya itu karena kurang tambahan air atau kurang grojokan seperti ini. Sudah kolam alami tidak pernah berpikir, soalnya airnya itu kan sudah terjaga, nanti paling tidak tetap ditambah dengan menggerojok seperti itu. Nah, ini sudah mulai ada yang mati bosku. Ini kolam beton. Jadi intinya itu kita budidaya ikan gurame itu tetap yang penting distandarkan dulu antara pakan sama perawatan airnya. Nanti kalau semua sudah tercukupi, yang tentu yang lebih cepat itu biasanya yang alami. Tapi kalau yang kolam beton pun atau kolam terpal, kalau semua tercukupi ya, tapi kolam alami tidak tercukupi ya tentu nanti tidak akan lebih besar, lebih cepat perkembangannya, sama saja. Makanya yang penting dalam kita budidaya ikan gurame itu, biar itu di kolam terpal, di kolam alami ataupun di kolam beton, yang penting kita tetap maksimalkan atau kita standarkan semuanya, mulai pakan sampai perawatan airnya. Mudah-mudahan sedikit sharing bisa menjadi jawaban kemarin yang bosku tuh bertanya-tanya tentang bagusnya itu kolam alami apa kolam beton apa kolam terpal. Semua itu terjawab dengan porsinya masing-masing. Jadi semua itu juga punya kelebihan, juga punya kekurangan. Mudah-mudahan
bermanfaat. Itu jawaban menurut sebatas pengetahuan saya, bosku. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirnya tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.